Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 EY, mata kuliah auditing 2. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pembelajaran dengan topik penyelesaian audit. Di mana video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi nilai uji capek pembelajaran 4 mata kuliah auditing 2 kelas PBI 1. Sebelumnya, perkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Huda Pratama dengan NIM 191011 2004. Saya Muhammad Farhan Adiasa dengan NIM 1810 11 2026. Perkenalkan, saya Sanggia Syari dengan NIM 191011 2012. Saya Fadila Reza Aprilia dengan NIM 191011 2013. Saya Aliana Rafika dengan NIM 191011 2016. Perkenalkan, nama saya Alga Desmindi dengan NIM 191011 2019. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ini kami akan menjelaskan tentang materi penyelesaian audit. Next. Yang pertama adalah penelaah kewajiban bersyarat. Next. Apa itu kewajiban bersyarat? Kewajiban bersyarat ini adalah kemungkinan potensi di masa mendatang pada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat aktivitas yang telah terjadi. Lalu di sini ada 3 faktor adanya kewajiban bersyarat, yaitu yang pertama, pembayaran di masa yang akan datang, yang kedua, ketidakpastian atas pembayaran, yang ketiga, hasil yang ditentukan di masa yang akan datang. Lalu di sini ada PSAK nomor 8 yang menguraikan 3 tingkat kemungkinannya, yaitu yang pertama tinggi, sedang, dan rendah. Jadi, tingkat tinggi ini merupakan probable, yaitu peristiwa mendatang yang akan mungkin terjadi. Lalu yang kedua ini sedang, yaitu reasonable possible, yaitu kemungkinan terjadinya itu lebih besar dari remote, tetapi lebih kecil dari probable-nya. Dan yang ketiga ini adalah rendah, yaitu remote, yaitu kesempatan terjadinya peristiwa di masa datang ini rendah. Boleh next. Lalu di sini ada tujuan verifikasi kewajiban bersyarat. Tujuannya itu mengevaluasi perlakuan akuntansi atas kewajiban bersyarat yang diketahui dan untuk mengidentifikasi kewajiban bersyarat apapun yang tidak diidentifikasi oleh manajemen. Lalu di sini ada prosedur audit kewajiban bersyarat, yaitu yang pertama ada tanya jawab, kedua telaah surat ketetapan pajak, yang ketiga telaah notulensi rapat direksi, komisaris dan pemegang saham. Yang selanjutnya ini ada analisa beban hukum, lalu informasi dari pengacara utama, lalu telaah kertas kerja, dan yang terakhir yaitu mendapatkan letter of credit. Oke, boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk tahapan yang kedua yaitu menelaah peristiwa kemudian. Boleh di next. Jadi, dalam menentukan kewajaran laporan keuangan klien, auditor tidak hanya bertanggung jawab pada pemeriksaan atas kejadian dan transaksi yang terjadi sampai dengan tanggal neraca. Berdasarkan PSA nomor 46 atau SA 560 tentang peristiwa kemudian, auditor wajib melakukan penelaahan atas peristiwa kemudian yang merupakan penelaahan pasca neraca. Adapun penelaahan peristiwa kemudian adalah penelaahan peristiwa setelah tanggal neraca yang perlu dilakukan oleh auditor untuk menentukan apakah terjadi sesuatu yang mempengaruhi penilaian atau pengungkapan atas laporan keuangan yang sedang diaudit. Nah, kategori peristiwa kemudian yang dimaksud di sini adalah yang pertama, peristiwa yang mempunyai pengaruh material atas laporan keuangan, dan yang kedua, peristiwa yang terjadi pasca tanggal neraca, yaitu sampai sebelum diterbitkannya laporan keuangan dan laporan auditor. Boleh di next. Berikut ini adalah gambaran periode peristiwa kemudian yang meliputi periode waktu antara tanggal neraca sampai tanggal akhir pekerjaan lapangan. Berdasarkan SA 560, auditor wajib menemukan peristiwa kemudian sampai pada periode pekerjaan akhir lapangan, kemudian sampai dengan tanggal pelaporan audit,
auditor tidak mempunyai kewajiban untuk menemukan peristiwa kemudian. Boleh di next. Selanjutnya ada tipe peristiwa kemudian. Berdasarkan SA 560.3 dan SA 560.5, terdapat 2 peristiwa kemudian yang perlu dijadikan pertimbangan manajemen dan menjadi evaluasi auditor, yaitu yang pertama, peristiwa kemudian tipe 1 yang meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa kemudian tipe ini mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan dan membutuhkan penyesuaian atas laporan keuangan. Peristiwa atau transaksi ini memberikan informasi bagi manajemen dalam menentukan penilaian atas saldo akun saat tanggal neraca dan bagi auditor dalam verifikasi saldo. Adapun contoh peristiwa kemudian tipe 1 ini misalnya adalah pengumuman pilot suatu pelanggan dengan saldo piutang usaha yang masih outstanding dan mempengaruhi kondisi keuangan. Lalu ada penyelesaian perkara hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat dalam buku. Lalu ada pengafkiran peralatan atau disposal yang tidak digunakan dalam operasi pada harga di bawah nilai buku saat ini, dan penjualan investasi pada harga di bawah harga perolehan yang dicatat. Lalu ada peristiwa kemudian tipe 2, meliputi peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, namun kondisi tersebut ada setelah tanggal neraca. Peristiwa tipe ini memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan atau bila peristiwa tersebut sangat material, maka perlu proforma atau pelengkap pada laporan keuangan. Contoh dari peristiwa kemudian tipe 2 ini adalah yang pertama penurunan nilai pasar efek-efek yang disimpan sebagai investasi sementara atau penjualan kembali efek-efek, lalu penerbitan obligasi, lalu ada penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan barang, dan yang terakhir kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada prosedur pengujian audit. Prosedur audit untuk menelaah peristiwa kemudian dapat dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu prosedur yang biasanya dipadukan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir, dan yang kedua prosedur yang dilakukan secara khusus dengan tujuan menemukan peristiwa yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Di mana prosedur pertama ini dilakukan pada saat melaksanakan pengujian substantif akhir tahun, seperti melakukan pengujian pisah batas dan mencari utang yang tidak tercatat. Di dalam keadaan ini, auditor harus mewaspadai akan adanya kemungkinan peristiwa kemudian. Lalu prosedur kedua adalah sebagaimana dinyatakan dalam SA 560.12 pada tanggal akhir pemeriksaan lapangan atau menjelang berakhirnya pekerjaan lapangan. Pengujian tersebut dapat berupa yang pertama itu membaca laporan keuangan interim yang disiapkan setelah tanggal neraca, membandingkan laporan keuangan interim tersebut dengan laporan keuangan yang akan dilaporkan, dan membuat berbagai perbandingan lainnya yang dipertimbangkan cukup memadai dengan kondisi yang ada. Lalu yang kedua itu tanya jawab dengan manajemen, pejabat, atau eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi. Dalam hal ini itu biasa tentang apakah ada utang bersyarat yang cukup besar atau komitmen yang terjadi pada tanggal neraca yang dilaporkan pada tanggal pertanyaan diajukan, dan juga dapat berupa apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, utang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada korespondensi dengan pengacara klien. Keempat, menelaah laporan intern yang disiapkan setelah tanggal neraca. Yang kelima, menelaah catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Yang keenam, memeriksa notulen rapat yang dibuat setelah tanggal neraca. Dan yang terakhir, mendapatkan surat pernyataan dari klien. Boleh next. Selanjutnya itu ada tanggal ganda atau dual dating dalam laporan audit. Nah, tanggal laporan audit digunakan tanggal selesainya pekerjaan lapangan, karena setelah pekerjaan lapangan selesai, tim audit akan meninggalkan klien untuk menyusun laporan audit di kantor auditor, dan tim audit tidak lagi dalam posisi dapat mengetahui dengan mudah perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang diauditnya. Dengan demikian, tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian dibatasi periodenya, yaitu sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan.
Jika penyesuaian atau pengungkapan peristiwa kemudian dilakukan dalam laporan audit atau laporan keuangan, maka auditor dapat memilih menggunakan tanggal ganda atau tanggal kemudian dalam laporan auditnya. Nah, dalam metode tanggal ganda ini, tanggung jawab auditor untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan dibatasi pada peristiwa tertentu yang secara spesifik disebut atau diungkapkan dalam laporan audit atau laporan keuangan. Contoh tanggal ganda ini adalah 10 Februari 2001, kecuali untuk catatan nomor sekian yang bertanggal 3 Maret 2001. Ya, kalau untuk pada metode tanggal kemudian, tanggung jawab auditor untuk peristiwa kemudian diperluas sampai dengan tanggal laporan audit. Dalam hal ini, auditor mengundur tanggal laporan audit dari tanggal selesainya pekerjaan ke tanggal terjadinya peristiwa yang menyebabkan auditor menggunakan tanggal kemudian. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengumpulan bahan bukti akhir. Auditor mempunyai sedikit tanggung jawab akumulasi akhir yang dapat diterapkan untuk seluruh siklus lain di samping penelitian atas kewajiban kontingensi dan menelaah peristiwa kemudian. Pengumpulan bukti akhir dapat dilakukan melalui 5 jenis berikutnya, diantaranya yang pertama yaitu melakukan prosedur analitis akhir. Prosedur analitis yang dilakukan selama penyelesaian audit berguna sebagai telaah akhir atas salah saja material atau masalah keuangan yang tidak disebutkan selama pengujian dan membantu auditor dalam memberikan pandangan objektif atas laporan keuangan. Boleh di next. Yang kedua ada mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha. Menurut PSA 30 atau SA 341 mensyaratkan auditor mengevaluasi bila ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien dalam melanjutkan usaha, setidaknya dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah tanggal neraca. Auditor membuat penilaian pada awalnya sebagai bagian dari perencanaan, tetapi bisa saja mengubah hasil penilaian bila ada informasi baru. Dipersyaratkan SAS 59 untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan mengenai kemampuan klien menjaga kelangsungan hidupnya paling tidak 1 tahun setelah tanggal neraca. Boleh dilanjut. Yang ketiga ada memperoleh surat representasi. Menurut PSA 17 atau SA 333 mensyaratkan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi penting bagi manajemen yang dibuat selama audit. Penolakan klien untuk membuat dan menandatangani surat tersebut berakibat pada munculnya opini dengan pengecualian atau tidak ada opini. Ada 3 tujuan surat representasi klien tersebut, yaitu yang pertama ada menekankan kepada manajemen bahwa mereka bertanggung jawab atas penilaian laporan keuangan. Yang kedua ada mengingatkan manajemen atas potensi salah saji atau hal yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada mendokumentasikan jawaban dari manajemen atau atas tanya jawab mengenai berbagai aspek dalam audit. Boleh dilanjut? Yang keempat ada mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar, dan yang kelima ada membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu mengevaluasi hasil. Next. 3 alasan utama mengapa kertas kerja atau dokumentasi audit itu penting secara menyeluruh ditelaah oleh anggota lain dari kantor akuntan publik pada saat penyelesaian audit ini memiliki 3 alasan. Yang pertama itu untuk mengevaluasi pelaksanaan atas kinerja staf yang belum berpengalaman. Yang kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar pelaksanaan kantor akuntan publik. Dan yang ketiga adalah untuk menetralkan bias yang seringkali masuk ke dalam pertimbangan auditor. Nah, setelah melaksanakan seluruh prosedur audit dalam setiap area audit, termasuk telaah, untuk kontingensi dan kejadian setelah tanggal neraca itu setelah akumulasi merupakan bukti akhir. Audit harus mengintegrasikan hasil tersebut ke dalam satu kesimpulan keseluruhan mengenai laporan keuangan. Next. Langkah utama dalam proses ini adalah
penelaah program audit untuk meyakinkan bahwa seluruh bagian telah secara akurat diselesaikan dan didokumentasikan dan bahwa seluruh tujuan audit itu sudah terpenuhi. Terdapat 5 aspek dalam evaluasi hasil. Yang pertama itu bukti yang tepat dan memadai. Untuk membuat evaluasi akhir, bukti sudah diakumulasikan dengan tepat dan memadai, auditor itu menelaah dokumentasi atas audit keseluruhan untuk menentukan apakah seluruh hal material dari transaksi, akun, dan pengungkapan sudah diuji secara memadai. Yang kedua ada bukti pendukung opini auditor. Bagian penting dari evaluasi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar adalah mengikhtisarkan salah saji yang ditemukan dalam audit. Lalu yang ketiga adalah pengungkapan laporan keuangan. Sebelum menyelesaikan audit, auditor membuat evaluasi akhir apakah pengungkapan laporan keuangan sudah memenuhi seluruh tujuan penyajian dan pengungkapan. Yang keempat, telaah dokumentasi audit. Ada 3 alasan mengapa staf firma audit yang berpengalaman harus menelaah dokumentasi audit pada saat penyelesaian audit. Untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang belum berpengalaman, memastikan bahwa proses audit memenuhi standar kinerja, dan menghilangkan kerancuan yang sering muncul dalam penilaian auditor. Lalu yang terakhir adalah telaah independen. Pada saat penyelesaian audit yang lebih besar, biasanya terdapat telaah untuk laporan keuangan dan keseluruhan berkas audit oleh peneliti independen yang tidak terlibat dalam audit, tetapi merupakan staf kantor akuntan yang juga melakukan audit. Next. Ringkasan evaluasi bukti yaitu auditor mengevaluasi kecukupan dan kelayakan bukti pada saat mengevaluasi resiko audit berdasarkan akun dan siklus, dan kemudian membuat evaluasi yang sama untuk laporan keuangan keseluruhan. Auditor juga mengevaluasi bukti pendukung atas opini audit dengan mengestimasi salah saji dalam akun dan estimasi salah saji, dan kemudian untuk laporan keuangan keseluruhan. Evaluasi resiko audit ini dan estimasi salah saji juga dibuat pada waktu bersamaan, dan berdasarkan evaluasi tersebut, laporan audit diterbitkan untuk laporan keuangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tahapan yang kelima itu adalah menerbitkan laporan audit. Next. Melengkapi prosedur audit sangat penting bagi auditor. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan semua informasi yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara menyeluruh sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipresentasikan secara wajar. Memiliki laporan keuangan yang wajar menjadi suatu proses yang penting dan berdasarkan pada pertimbangan profesionalisme auditor. Dalam praktiknya, auditor akan menggabungkan semua informasi yang didapatkan selama proses audit. Setelah semua informasi diperoleh dan proses audit itu selesai, maka akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan. Next. Apabila semua sudah dilakukan dan tidak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang signifikan itu, maka auditor akan menerbitkan laporan standar tanpa pengecualian dengan kata-kata baku. Dan apabila hal-hal yang dikecualikan, maka KAP akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan klien. Next. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pembahasan tentang komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Jadi di sini ada komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Beberapa unsur yang harus dikomunikasikan ke komite audit atau badan sejenis berdasarkan SAS nomor 6. Tanggung jawab auditor berdasarkan standar audit yang berlaku umum yang meliputi tanggung jawab untuk mengevaluasi struktur pengendalian intern dan konsep keyakinan memadai bukan keyakinan absolut. Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan ke dalam laporan keuangan yang meliputi pertimbangan manajemen dan aspek yang berkaitan dengan estimasi topik akuntansi terkait. Selanjutnya, yang nomor 3 ada penyesuaian laporan keuangan yang signifikan yang ditemukan sepanjang audit dan implikasi yang dipilih manajemen untuk dibukukan dan juga yang diusulkan tetapi tidak dibukukan.
Demikian pula salah saji yang tidak dikoreksi yang ditentukan oleh manajemen sebagai tidak material baik secara individu maupun secara keseluruhan. Lalu yang nomor 4 ada pertimbangan auditor mengenai kualitas, tidak hanya akseptabilitas prinsip-prinsip akuntansi klien. Lalu yang nomor 5, di sini ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai lingkup audit, penerapan prinsip akuntansi atau susunan kalimat atau kata-kata dalam laporan audit. Lalu selanjutnya di sini ada kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan audit, seperti kelangkaan pegawai klien dan kegagalan menyediakan informasi yang diperlukan. Lalu selanjutnya di sini ada topik signifikan dibahas dengan manajemen sebelum retensi auditor, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip akuntansi dan standar audit. Lalu selanjutnya, tanggung jawab auditor atas informasi lain yang termasuk ke dalam dokumen-dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit jika dapat diaplikasikan. Nah, selanjutnya di sini ada komunikasi dengan klien. Materi komunikasi yang digunakan adalah yang pertama itu permasalahan kecukupan efektivitas sistem pengendalian internal, lalu ada permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan audit. Lalu di sini ada pelaporan SPI atau sistem pengendalian internal. Di sini permasalahan SPI yang perlu dilaporkan ke manajemen adalah yang pertama itu kelemahan signifikan atau signifikan efisiensi. Ini merupakan permasalahan SPI yang menghambat kemampuan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang terpercaya sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Lalu laporan harus dibuat tepat waktu, bisa pada saat proses audit berlangsung atau setelah kesimpulan hasil audit. Lalu selanjutnya, permasalahan yang kedua itu kelemahan material atau material weakness. Ini merupakan kelemahan material baik SPI tertentu atau SPI secara keseluruhan yang mengakibatkan salah saji material pada laporan tahunan atau laporan interim tidak bisa dicegah atau dideteksi oleh SPI. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna dan dapat digunakan dengan yang lain.